Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3371. Semua orang di tempat kejadian tidak menyangka Charlie tidak akan takut sama sekali saat bertemu Porter. Beberapa orang di keluarga Wade yang mengenakan pakaian berbakti mengutuk secara diam-diam di dalam hati mereka hampir pada saat yang sama. Charlie tidak bisa berbuat cukup untuk mati. Porter ada di depan wajahnya, dan dia berani mengatakan hal yang begitu sok. Sialan ini benar-benar menyalakan lampu dan pergi ke toilet. Dia mencari kematian. Bahkan Yeremia sangat ketakutan hingga jantungnya bergetar. Dia takut Charlie akan menyinggung Porter. Dan Porter akan marah. Semuanya akan berakhir, dan Porter memang sangat marah. Dia tidak menyangka seseorang di keluarga Wade akan berani berbicara seperti itu. Jadi, dia bertanya dengan suara dingin. Nak, kamu sangat sombong. Jika kamu tidak tahu arti kata mati, aku akan mengajarimu. Charlie tersenyum dan berkata, tidak perlu. Saya sudah menulis karakter mati. Saya dapat mengukirnya di kepalamu secara gratis nanti. Setelah itu, dia bertanya dengan lantang, mana Albert? Albert segera mengangkat tangannya dan berkata dengan lantang, Tuan Wade, saya di sini. Charlie tidak menoleh ke belakang, menatap Porter sambil tersenyum dan bertanya pada Albert, apakah kamu sudah membawa pisaumu? Bawa, Albert berkata dengan keras, Tuan Wade. Apakah Anda ingin saya mengukirnya di kepalanya nanti? Ya benar, Charlie mengangguk dan tersenyum. Kamu masih yang terbaik. Tentu saja, Albert berkata sambil tersenyum. Tuan Wade, saya telah berlatih kaligrafi dahi manusia semacam ini. Saya sudah berpengalaman. Wajah Porter menjadi pucat untuk beberapa saat. Dia berjongkok dengan erat, berharap dia bisa membunuh Charlie segera. Tepat ketika dia akan kehilangan kendali. Hunter Lang menunjuk ke Charlie dan membentaknya dengan keras. Nak, kamu lagi, kamu yang paling sombong kemarin. Beraninya kamu berteriak pada penguasa istana Wanlong. Kamu hidup bosan. Setelah itu, Hunter melipat gigi dan berkata, aku berkata kemarin, jika aku tidak melihatmu berlutut di sini dengan kain kabung dan berbakti hari ini, aku akan menjadi orang pertama yang mengambil hidupmu. Begitu Hunter selesai berbicara, dia akan mengkompromikan Charlie dan menyerang Charlie. Namun, saat Porter ini tiba-tiba menariknya, membuatnya tidak bisa bergerak. Segera, Porter menatap Charlie, dan berkata tanpa ekspresi, Nak, menurutku kamu terlihat familiar. Siapa kamu dari keluarga Wade? Siapa ayahmu? Charlie menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan dingin, namaku Charlie. Ayahku Curtis Wade. Porter menggigil gigi dan menarik napas panjang saat mendengar kata-kata Curtis. Cat Van di samping juga terpanas. Tidak pernah bermimpi bahwa putra Curtis masih hidup setelah hilang bertahun-tahun, dan bahkan kembali ke keluarga Wade. Pada saat ini, Porter menatap Charlie dengan seringai di wajahnya, dan berkata dengan sedikit gembira, aku bilang kamu terlihat sangat familiar. Kamu benar-benar terlihat seperti Curtis. Setelah selesai berbicara, Porter menatap ke langit dan tertawa. Dia berkata dengan sedikit kebingungan, hahaha, ini benar-benar terbayar. Saya sedang memikirkan, Curtis telah mati selama bertahun-tahun. Bagaimana saya harus membalas dendamnya? Cara terbaik yang dapat saya pikirkan adalah menggali peti matinya dan menghancurkannya menjadi abu. Tapi saya tidak pernah berpikir untuk tetap hidup. Segera setelah itu, Porter membuang senyumannya, menatap Charlie seolah melihat orang mati, dan berkata dengan dingin, hari ini, aku akan memenggal kepalamu di depan kuburan Curtis. Aku akan membuatmu mati menjadi jiwa neraka yang lebih rendah dan tidak akan pernah bisa beristirahat dengan damai, dan tidak akan pernah terlahir kembali selamanya. Charlie kesal dengan kata-katanya, tapi dia tidak segera bertindak. Dia berkata dengan enteng, ingat, penjahat biasanya mati karena terlalu banyak bicara. Hunter tidak tahan lagi, dan berseru, Charlie, kamu jangan menangis saat melihat peti mati. Untuk menangani sampah sepertimu,
Kami tidak membutuhkan tuan kami untuk melakukannya. Aku yang akan membunuhmu. Porter berteriak tajam. Diam. Dia adalah anak orang yang membunuh ayahku dan dia musuhku. Aku yang harus membunuh dirinya sendiri untuk menghilangkan kebencianku. Bab 3372. Hunter buru-buru berkata, Tuan, bawahan ini terlalu banyak bicara. Tolong hukum saya. Porter mengabaikannya. Dia menatap Charlie dan berkata dengan dingin, jangan bilang aku tidak akan memberi kesempatan. Di depan orang tuamu dan orang tuaku. Mari kita bersaing dan lihat siapa yang lebih baik dan lebih kuat. Saat ini, Porter sangat ingin membunuh Charlie di tempat di depan peti mati orang tuanya dan di depan mausolem orang tua Charlie. Karena, hanya dengan cara inilah, cara membalas dendam yang terbaik dan paling sempurna. Hanya dengan cara ini dia dapat memberitahu orang tuanya bahwa putra mereka lebih kuat dari putra Curtis. Hanya dengan cara ini orang tua dapat memahami bahwa mereka tidak pernah memukul Curtis saat itu, tetapi putra mereka memukuli putra Curtis. Ini juga berarti ayah akhirnya menang melawan Curtis. Pada saat yang sama, itu juga akan memungkinkan roh Curtis di langit untuk melihat dengan jelas bahwa tidak ada artinya jika dia menang 20 tahun yang lalu. 20 tahun kemudian, dia akan mendapatkan kembali semua modal dan bunganya. Menghadapi hasutan Porter, Charlie mencibir. Dia menunjuk ke arah Hunter Lang dan berkata dengan tenang, biarkan dia datang. Saya sudah membuat kesepakatan kemarin. Karena dia mengatakan kemarin bahwa dia akan menjadi orang pertama yang membunuhku hari ini. Itu kesepakatan. Porter berkata dengan dingin. Apa? Apakah kamu ingin mati di tangan orang lain? Izinkan saya memberitahu. Saya tidak akan membiarkan kamu melakukannya. Charlie berkata dengan jijik. Berhentilah berpikir sentimental. Aku hanya tidak ingin datang dan mengutarakanmu terlebih dahulu. Jadi pilihlah kesemek yang lebih lembut dan beberapa di antaranya terlebih dahulu. Kamu bisa menonton dari samping. Lalu bersihkan setelah aku selesai. Persetan. Porter sangat marah. Dia menunjuk Charlie dengan gigi dan mengutuk. Charlie, kamu sangat fasih. Aku telah membunuh banyak orang selama bertahun-tahun. Tidak ada orang yang lebih murah dari mulutmu. Para prajurit lain dari Istana Wanlong juga menjadi gila. Mereka telah mengikuti Porter bertahun-tahun. Tidak ada yang tidak berlutut dan memohon belas kasihan ketika mendengar kata Porter. Hanya anak ini yang benar-benar berani memarahi tuan mereka. Sungguh bermimpi. Oleh karena itu, seseorang dari Istana Wanlong segera berdiri, menangkupkan tangan ke arah Porter, dan berkata dengan lantang, Tuan, izinkan saya bertarung atas nama Anda dan merobek mulut bajingan ini. Sebelum Porter menjawab, Charlie menatap dan mengutuk. Siapa kamu? Keluar dari sini. Seperti yang saya katakan, saya ingin memenuhi janji saya dengan orang bodoh ini dulu. Saat berbicara, tangan Charlie menunjuk ke Hunter Lang, Raja Harimau bermata putih. Hunter Lang tahu bahwa si idiot yang dibicarakan Charlie adalah dirinya sendiri. Pada saat ini dia benar-benar sangat marah. Dia memandang Porter dan berkata dengan penuh semangat, Tuan, izinkan aku akan mencabik-cabiknya. Porter melirik Charlie dengan ekspresi muram. Dia berkata kepada Hunter Lang, kamu hanya bisa merobek mulutmu. Serahkan padanya padaku. Mendengar ini, Hunter Lang langsung mengangguk dan berkata, bawahanmu patuh. Hunter menatap Charlie, mengertakkan gigi dan berkata, nak, ayo, lihat bagaimana aku akan merobek mulutmu di belakang telingamu. Charlie memandangnya dengan jijik, lalu menatap Porter. Dia berkata dengan dingin, kamu dari keluarga Waldron. Orang tuaku dan orang tuamu adalah roh di surga. Kita berdua membuat aturan. Bagaimana cara menanamnya? Porter memandangnya dan bertanya dengan dingin, aturan apa yang ingin kamu buat? Charlie tersenyum dan berkata, aturannya sangat sederhana. Aku akan melawan orang bodoh ini setelah beberapa saat. Tidak peduli jenis burung apa yang aku kalahkan. Baik kamu maupun orang-orangmu tidak boleh membantu, apalagi melarikan diri. Porter mencibir dan berkata, Charlie, kamu sangat menarik. Hunter salah satu 4 raja perang di bawah komandoku. Kekuatannya adalah prajurit bintang 6. Kamu berpikir bisa menang melawannya. Setelah mendengar ini, Charlie hanya tersenyum ringan dan berkata,
4 Raja Perang dan Prajurit Bintang 6, kedengarannya cukup mengungkapkan. Kemudian, Charlie bertanya dengan senyum main-main. Tetapi saya dengar, di antara 4 Raja Perang di bawah komandomu, yang paling kuat adalah Zain. Mengapa kamu tidak membawa ke sini? Bab 3373. Mendengar Charlie tiba-tiba menyebut Zain, ekspresi Porter tiba-tiba menjadi sangat jelek. Zain adalah serigala bermata hijau yang merupakan kekuatan kedua setelah Porter di Istana Wanlong. Zain selalu menjadi jenderal yang sangat penting bagi Porter. Tapi orang nomor 2 ini yang membawahi 10.000 orang itulah yang mengalami kegagalan paling menyakitkan di Timur Tengah sejak berdirinya Istana Wanlong. Ribuan orang dibunuh dan lebih dari 10.000 tentara ditangkap. Ini membuat Istana Wanlong merasa malu secara internasional. Apalagi sejak saat itu keberadaan Zain juga tidak diketahui dan tidak ada kabarnya. Tidak ada yang tahu apakah dia ditangkap, memberontak, atau mati. Dan Porter juga sangat jelas, karena Charlie dapat menyebutkan nama Zain. Itu membuktikan bahwa Charlie sangat memahami kegagalan Istana Wanlong di Timur Tengah. Saat ini, dia sengaja menyebutkannya. Tentu saja untuk mengolok-olok dirinya. Porter, yang menjadi marah karena malu, berkata dengan dingin, "Nak, jangan bicara terlalu cepat di sini. Jangankan Zain, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Hunter." Setelah itu, dia menatap Hunter dan berkata dengan tajam, "Hunter, sobek mulut." Hunter Lang mengangguk, melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Nak, ayolah. Aku ingin melihat seberapa mampu kamu. Beraninya kamu mengatakan kata-kata gila seperti itu." Lagi pula, tinju Hunter Lang bergetar tiba-tiba. Kekuatan internal yang kuat berkumpul di permukaan tinju. Dia memukulkan 2 ledakan yang memekakkan telinga dari udara tipis. Tidak hanya itu, gerimis tersebar di sekitar Didi. Dan ada serangkaian derit ketika tetesan udara menguap pada suhu tinggi. Seolah-olah sepotong besi panas dilemparkan ke dalam udara. Kekuatan internal yang kuat seperti medan magnet berintensitas tinggi, yang membuat para prajurit dan ninja di sekitar ketakutan. Meskipun Hunter Lang belum bergerak, angin kencang yang dibawa oleh kekuatan internalnya yang kuat telah membuat para prajurit di sekitarnya menyadari bahwa kekuatan orang ini jauh di luar imajinasi mereka. Holden tercengang dan berseru dengan suara rendah. Kekuatan internal orang ini telah mencapai kesempurnaan. Dia dapat membentuk angin dengan setiap gerakan. Kekuatan internalnya sangat murni. Ini adalah kekuatan mengerikan dari seorang prajurit bintang 6. Rosalie juga terkejut dan berseru, "Kakek, bagaimana orang ini bisa mencapai level prajurit bintang 6 di usia yang begitu muda?" Melihat seluruh negeri, tidak ada satupun prajurit bintang 6. Holden menghela napas. "Kamu tahu, negara ini damai dan makmur. Atmosfer seni bela diri semakin lemah. Para master seni bela diri dalam negeri pergi ke luar negeri beberapa dekade yang lalu." Holden memandang Rosalie dan berkata dengan serius, "Rosalie, kamu bisa menembus seniman bela diri bintang 3 dengan bantuan Tuan Wade di usia yang begitu muda. Saya pikir pencapaian kamu di masa depan harus lebih tinggi dari saya. Untuk mencapai 6 bintang, mungkin bukan mimpi." Rosalie berkata dengan lembut, "Prajurit bintang 6, aku tidak berani berpikir." Holden meliriknya dan berkata dengan serius, "Saya mungkin tidak berani mempercayai sebelumnya. Tetapi kamu memiliki keberuntungan Tuan Wade, dukungan dan bantuan Tuan Wade. Bintang 6 tidak mungkin." Setelah itu, Holden memandang Rosalie dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Rosalie, setelah hari ini, kamu akan menjadi pemimpin keluarga Harker." Melihat anak muda begitu kuat, aku, tulang tua, membayangkan aku terus berlatih di imajinasi. Rosalie tidak pernah menyangka bahwa pada saat seperti itu, kakeknya menyerahkan kepemimpinan keluarga Harker kepadanya. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Holden benar-benar memutuskan Rosalie memimpin keluarga Harker saat dia melihatnya tadi malam. Mengetahui Rosalie masih hidup dan mempelajari semua pengalaman selama periode ini. Karena dia dengan jelas menyadari bahwa Charlie akan menjadi bangsawan langka di keluarga Harker selama ratusan tahun. Mengenai bantuan seluruh keluarga Harker, Rosalie menerima paling banyak dari Charlie.
Selama dia akan melakukan yang terbaik untuk tetap berada di sisi Charlie di masa depan, Charlie tidak akan pernah memperlakukannya dengan buruk. Mengenai krisis Istana Wanlong hari ini, dia percaya bahwa itu sama sekali bukan masalah bagi Charlie. Pada saat yang sama, Hunter Lang, yang siap melawan Charlie dengan seluruh kekuatannya, melihat bahwa Charlie tidak siap. Dia mencibir dan berkata, "Nak, kenapa kamu tidak mengerahkan kekuatan internalmu? Apakah kamu tidak berniat melawan?" Bab 3374. Hal yang paling kuat dari prajurit adalah mereka memiliki kekuatan internal. Dengan peningkatan kekuatan internal, kekuatan fisik, ketangkasan, dan kekuatan serangan mereka akan berlipat ganda secara geometris. Hanya karena kekuatan internal adalah kekuatan asli seorang prajurit, setiap prajurit harus menggerakkan kekuatan internalnya ke tangan dan kakinya sebelum menyerang untuk menampilkan kekuatan tempur terkuat. Namun, Hunter Lang tidak tahu bahwa Charlie sama sekali tidak membutuhkan apa yang disebut kekuatan internal. Pada saat ini, seluruh tubuhnya sudah dipenuhi energi spiritual. Energi semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh para prajurit sama sekali. Jadi, dia menguap dan berkata kepada Hunter, "Kamu sangat kotor. Kamu bisa memukul secepat yang kamu mau. Apa yang kamu bicarakan? Kemaluan." Hunter Lang dipermalukan oleh Charlie di depan umum. Dia sudah sangat marah. Dia berkata sambil berkata, "Aku sudah ramah memintamu melakukan langkah pertama. Tetapi kamu tidak menghargainya. Kalau begitu, jangan salahkan saya bertindak tanpa ampun." Begitu kata-kata itu jatuh, Hunter Lang segera menantang Charlie. Kekuatan seniman bela diri bintang 6 tidak tercakup. Hunter Lang membuat gerakan tiba-tiba, dan semua orang yang berada di dekat sisi Charlie bahkan tidak bisa melihat dengan jelas. Dengan gerakan yang sangat cepat dan kekuatan yang sangat kuat, pukulan ini benar-benar membuat suara menusuk di udara. Penuh dengan keganasan pada tampilan pertama. Ini adalah kekuatan prajurit bintang 6. Prajurit bintang 4 seperti Holden hanya perlu melihatnya, dan tanpa sadar hatinya akan dipenuhi dengan keputusasaan. Ninja dari 4 keluarga besar di Jepang juga benar-benar terpanas saat ini. Kekuatan yang dibawakan oleh gerakan Hunter Lang saja telah melampaui mereka lebih dari 1 level. Semua orang segera melihat ke arah Charlie. Mereka ingin mengetahui metode apa yang direncanakan Charlie untuk menghadapi serangan yang begitu dahsyat. Namun, di luar dugaan semua orang, Charlie tidak bergerak sama sekali. Apalagi ketika dia melihat tinju kanan Hunter Lang tiba-tiba mengenai dada Charlie. Suara pukulan berat yang menembus udara seperti cangkang yang melolong, yang membuat ekspresi semua orang tegang. Porter melihat Hunter mencoba yang terbaik. Dia takut Hunter akan membunuh Charlie dengan 1 pukulan. Jadi dia tanpa sadar berteriak, "Hunter, tinggalkan dia sendiri." Porter mengatakan itu untuk menyelamatkan hidup Charlie. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan kata itu, dia langsung terpana dengan pemandangan di depannya. Dia melihat kepalan tangan kanan Hunter Lang telah menyerang dengan seluruh kekuatannya saat ini. Tiba-tiba berhenti pada posisi kurang dari 20 cm dari dada Charlie. Baik orang-orang di belakang Hunter Lang maupun orang-orang di belakang Charlie tidak bisa melihat tinju kanan Hunter Lang yang sudah digenggam erat oleh Charlie. Saat ini, ekspresi Hunter Lang sudah sangat ketakutan. Di wajahnya yang ganas, ada keheranan dan ketakutan seorang anak berusia 3 tahun. Dia tidak tahu bagaimana Charlie bisa menangkap pukulan penuhnya dengan begitu mudah. Dan yang lebih keterlaluan adalah saat dia menangkapnya, kekuatan besar yang terkumpul di lengannya menghilang begitu saja. Perasaan ini seperti orang yang melompat dari ketinggian 10.000 meter. Seiring akselerasi gravitasi yang semakin kuat, kecepatan dan kekuatan juga meningkat. Namun, tepat ketika kecepatan dan kekuatan mencapai titik ekstrim, tubuhnya tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan tanpa bobot yang mirip dengan di luar angkasa. Perbedaan antara sebelum dan sesudah begitu besar sehingga merongrong akal sehat. Semua orang, termasuk Porter, juga sangat terkejut. Siapapun dapat melihat bahwa pukulan Hunter Lang sangat kuat. Porter bahkan khawatir pukulannya akan menguraikan semua organ dalam Charlie berkeping-keping dengan 1 pukulan. Namun, serangan ini bisa disebut percikan api yang menghantam bumi.
Dihalau dengan santai oleh Charlie begitu dia mengangkat tangannya. Ini benar-benar tak terbayangkan. Tepat sebelum semua orang mengerti mengapa, Charlie tersenyum menghina dan berkata dengan dingin kepada Hunter Lang, "Sampah. Saya pikir kamu master hebat. Mengapa kamu masih terjebak seperti perempuan jalang? Kamu lemah. Cepat berikan aku semua kekuatan hisapan susu ibumu. Ayo serang aku lagi." Bab 3375. Siapa yang bisa membayangkan ada perubahan seperti itu di tempat kejadian? Siapa yang mengira bahwa serangan kekuatan penuh dari prajurit bintang 6 akan berakhir dengan tanggapan dari Charlie yang tak terbayangkan sebagai lemah dan tak berdaya seperti wanita? Hunter Lang bahkan tidak peduli dengan amarahnya. Dia memandang dengan bodoh dan merendahkan. Ini tidak mungkin. Ini sangat tidak mungkin. Porter juga terkejut. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Charlie melakukannya, dia sudah menyadari bahwa Charlie ini sama sekali tidak sederhana. Pada saat ini, meskipun keluarga Wade dan orang-orang yang datang untuk membantu Charlie sama-sama terkejut, jauh di lubuk hati mereka sudah mulai membongkar. Seorang seniman bela diri bintang 6 tidak dapat melakukan apapun pada Charlie. Ini membuktikan bahwa Charlie memang benar-benar percaya diri. Pada saat ini, Felix juga mengabaikan ketidakpuasannya terhadap Charlie. Dia berbisik kepada Clayton. "Charlie, dia mengerti seni bela diri. Menurutku orang ini sama sekali tidak bisa melakukan apapun padanya." Clayton mengangguk beberapa kali. Ekspresinya menjadi jauh lebih santai. Dan dia berkata, "Dari sudut pandang ini, pria Charlie ini memiliki beberapa keterampilan nyata." Saat dia mengatakan itu, Clayton memberi perintah dengan suara rendah. "Amati lagi. Jika Charlie dapat menangani Istana Wanlong, kita harus segera menyembunyikan pakaian berbakti ini. Jangan sampai ada yang dipasang." Jeremiah juga sangat bersemangat saat ini. Dia melihat wajah di samping Charlie, dan mengingat penampilannya yang bersemangat dan tertutup Curtis saat itu. Sebelum dia menyadarinya, matanya sudah dipenuhi air mata. Dia tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya. Saat itu, keluarga Wade tidak berani bertarung keras bersama Curtis, sehingga Curtis melarikan diri dengan marah. Dia akhirnya meninggal di kota lain. Dalam hal ini, selama hampir 20 tahun, saya sangat menyesal dan menyesal. Sekarang, melihat Charlie berdiri di depan keluarga Wade dan kuburan leluhur keluarga Wade, dan segera menutupkan pedangnya, aku melihat bayangan Curtis. Mungkin ini juga berarti tulang lamaku akan menyerah. Saat ini, orang lain di Istana Wanlong tidak dapat melihat pemandangan di depan mereka. Salah satu pria berkulit hitam bertanya kepada Porter dengan suara rendah, "Tuan, harimau berjubah putih lebih kuat dariku. Serangannya memang sangat kuat. Bagaimana orang di sisi lain menyelesaikannya?" Ekspresi Porter serius. Bagaimana mengatasinya? Dia juga tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa Hunter Lang dalam bahaya kali ini. Dan dia sudah membuat janji di depan peti mati orang tuanya. Dan roh orang tua Charlie di surga. Bahwa tidak ada seorang pun dari Istana Wanlong yang akan melangkah maju untuk membantu. Ini juga berarti Hunter Lang harus menghadapi Charlie sendirian. Jadi, dia langsung berteriak pada Hunter Lang. "Hunter, kamu harus keluarkan semuanya." Ekspresi Hunter hampir terdistorsi. Dia mendekat ke dalam hatinya. Aku baru saja keluarkan semua. Apakah kamu benar-benar ingin aku bekerja keras di sana?" Melihat Hunter Lang dalam keadaan seperti itu, Charlie tidak bisa menahan diri. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya, menamparkan wajah Hunter Lang, dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan? Aku memintamu untuk menyerang lagi. Apakah kamu mendengarnya?" Hunter terpana oleh kejutan ini. Charlie tidak menggunakan banyak kekuatan, tapi penghinaannya sangat kuat. Hunter tidak bereaksi sama sekali, membiarkan burung itu mendarat di wajahnya. Tentu saja dia sangat malu dan marah. Jadi, dia mundur 2 langkah dan meraung marah dan malu. "Aku akan membunuhmu." Setelah berbicara, tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Tulang-tulang di seluruh tubuh mengeluarkan suara nyaring satu demi satu. Energi internal di seluruh tubuhnya beredar ke lengan seperti mendidih. Melihat situasi ini, ekspresi Porter membeku. Dia tahu betul bahwa Hunter Lang benar-benar putus asa.
Bab 3376. Karena apa yang dia gunakan sekarang adalah teknik bela dirinya. Tinju harimau turun dari gunung. Jurus terkuat, tinju harimau ilahi. Alasan mengapa Hunter Lang disebut harimau berjubah putih adalah karena dia berlatih tinju harimau ilahi. Di antara tinju harimau turun dari gunung, serangan paling kuat adalah bentuk ini, tinju harimau ilahi. Fitur terbesarnya adalah dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan internal setidaknya 50%. Namun, teknik ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan dengan santai. Karena cerukan besar semacam ini akan membawa reaksi yang kuat bagi pengguna. Cahayanya adalah tubuh membutuhkan beberapa hari untuk memperbaikinya secara perlahan. Selama proses perbaikan ini, pengguna hanya dapat mencapai setengah dari kekuatannya sendiri. Lebih penting lagi, itu akan menyebabkan penurunan kinerja pengguna, dan bahkan mungkin diperlukan 1 atau 2 tahun untuk memulihkan bagian mekanis ini. Oleh karena itu, langkah tinju harimau ilahi ini adalah aksi penyelamatan nyawa Hunter Lang. Kecuali nyawanya dalam bahaya dan dia harus mengeluarkan semua upaya, dia tidak akan pernah menggunakannya dengan enteng. Saat ini, Hunter benar-benar menggunakan trik ini secara langsung. Ini menunjukkan bahwa dia telah memutuskan untuk melawan Charlie dengan sepenuh tenaga. Dan Porter juga sangat jelas bahwa langkah Hunter Lang sangat kuat. Bahkan dia sendiri tidak berani melakukannya secara langsung. Jika tidak, dia mungkin akan terluka parah. Jika langkah Hunter masih belum dapat mengalahkan Charlie, maka pada dasarnya dapat dipastikan bahwa kekuatan Charlie bahkan lebih tinggi dari dirinya. Lalu hari ini, dia ditendang di papan besi asli. Saat ini, Hunter Lang sudah tidak peduli. Penghinaan Charlie mencapai jauh melebihi kapasitas mentalnya. Itu semua untuk menghina dirinya sendiri. Dan dia bahkan menamparkan dirinya sendiri secara langsung. Di depan semua anggota inti Istana Wanlong. Wajah ini, dia harus berjuang untuk mendapatkannya kembali. Charlie juga merasakan perubahan di tubuhnya dalam waktu singkat. Dia menemukan bahwa kekuatan internal di tubuhnya telah meningkat pesat dalam sekejap. Namun, Charlie tetap tidak bergerak. Sebab, apapun semut, mereka tetaplah semut. Pada saat ini, tulang-tulang di seluruh tubuh Hunter Lang tiba-tiba membengkak oleh kekuatan internal yang kuat. Seolah-olah seluruh tubuhnya langsung membengkak. Dan bahkan pakaian bakti di tubuhnya telah merentang hingga ada lubang yang tak terhitung jumlahnya. Tepat ketika semua orang terpana, Hunter Lang tiba-tiba melengkungkan tubuhnya seperti harimau yang menuruni gunung, dan langsung mendekati Charlie. Kecepatan dan kekuatan jauh lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Sebelum orang-orang di belakang Charlie sadar kembali, mereka merasakan angin kencang meniup pasir dan tanah ke arah mereka. Semua orang memejamkan mata tanpa sadar. Namun meski begitu, butiran kecil pasir yang mengenai wajah mereka masih terasa sakit. Tepat ketika semua orang embusan angin berlalu dan hendak menunggu membuka mata untuk melihat apa yang terjadi, mereka menemukan bahwa pemandangan telah terjadi lagi. Charlie meraih tinju Hunter lagi. Terlebih lagi, kali ini, Charlie meraih 2 kepalan tangan Hunter Lang hanya dengan 1 tangan. Orang-orang di belakang Charlie tidak melihat tindakan Charlie diam. Mereka tidak tahu bagaimana Charlie melakukannya. Tapi Porter dan para prajurit Istana Wanlong di belakangnya bisa melihat semua ini dengan jelas. Baru saja, Hunter Lang melayangkan kedua berjongkok dan menerkam Charlie seperti harimau. Tanpa diduga, benturan yang menggelegar ternyata sama lemahnya dengan tinju anak berusia 3 tahun yang belum dewasa di depan Charlie. Charlie merupnya dengan mudah, lalu dengan kuatnya mencengkeram kedua. Sedetik yang lalu, Hunter Lang masih menjadi harimau ganas yang memangsa dengan seluruh kekuatan. Dan sedetik kemudian, Hunter Lang berubah menjadi seekor kucing peliharaan yang memegang kedua kakinya dengan erat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Charlie mengangkat matanya saat ini, dan berkata dengan mencibir, "Saya mendengar kamu menyebut harimau berjubah putih. Saya pikir kamu benar-benar harimau. Ternyata kamu bahkan lebih buruk dari Hello Kitty. Kamu benar-benar pemborosan." Bab 3377. Hunter malu dan marah mendengarkan Charlie. Melihat mata menggoda Charlie, jauh di lubuk hatinya, rasa takut yang kuat muncul lagi. Dia tanpa sadar berkata, ini tidak mungkin.
Jurus ganas harimau turun dari gunung. Bahkan petarung bintang 8 tidak dapat menyelesaikannya dengan mudah. Bagaimana kamu melakukannya? Kata-kata Hunter Lang juga mengungkapkan keingintahuan semua orang Istana Wanlong, termasuk Porter. Tidak ada yang mengira bahwa pukulan penuh Hunter Lang masih akan sangat lemah di depan Charlie. Pandangan dunia lama mereka tentang seni bela diri telah ditumbuhkan sepenuhnya. Mereka tidak pernah mengira akan ada master yang begitu kuat di dunia ini. Saat ini, Porter juga menyadari dengan jelas bahwa rencana balas dendam yang telah dia persiapkan dengan hati-hati selama 20 tahun mungkin telah gagal sebelum dia benar-benar bertindak. Menghadapi gerakan harimau keluar dari Gunung Hunter Lang, Charlie belum menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Kemungkinan tinggi itu, ini seperti angkat besi. Ketika seorang atlet mati-matian mengangkat beban maksimum yang dapat dia tanggung, bahkan orang awam pun dapat melihat melalui keadaan fisik dan ekspresi wajahnya bahwa dia telah mencoba yang terbaik. Jika lawan juga tampaknya mencoba yang terbaik saat dia mengalahkan Anda, atau sudah bertarung sangat dekat dengan batasnya, Anda dapat secara kasar menilai tinggi badannya yang sebenarnya. Namun, jika lawan dapat dengan mudah mengangkat beban batas Anda hanya dengan satu tangan, maka Anda tidak tahu di mana batasnya. Dia mungkin bisa mengangkat 2 kali lebih banyak dengan satu tangan. Mungkin 2 tangan bisa mengangkat 4 kali, 8 kali, atau bahkan 18 kali beratnya. Tetapi karena Hunter Lang sebagai referensi standar jauh di belakangnya, tidak ada yang tahu seberapa kuat Charlie. Charlie mencibir saat ini, dan berkata dengan ringan, "Kamu lemah seperti anjing. Beraninya kamu mengaku harimau turun dari gunung. Ayo ganti nama kecoa keluar dari lubang." Porter memandang Charlie dengan ngeri, hanya dengan satu perasaan di hatinya, yang tidak berdasar. Apalagi guru Porter, patriark dari seluruh Istana Wanlong, belum mencapai kekuatan seperti itu. Karena gurunya telah mandek di alam terang selama 30 tahun, dan belum dapat menembus tingkat berikutnya. Bagi prajurit biasa, menembus alam kecil sama sulitnya dengan mencapai langit, apalagi alam sebesar itu. Membuka 2 meridian Ren dan Du, yang dengan sendirinya menghalangi sebagian besar prajurit. Mereka yang dapat membuka 4 atau bahkan 5 atau 6 meridian bahkan lebih jarang. Prajurit bintang 8 bahkan lebih jarang. Dan bahkan lebih sulit lagi untuk melompat dari prajurit bintang 8 menjadi penguasa alam gelap. Untuk mencapai kekuatan yang ditunjukkan oleh Charlie, setidaknya dimungkinkan untuk menjadi penguasa alam gelap yang legendaris. Oleh karena itu, Porter menyadari bahwa kekuatan Charlie pasti telah memasuki kegelapan. Bahkan jika gurunya ada di sini, dia mungkin bukan lawannya. Terlebih lagi, untuk menemukan terobosan, gurunya sudah menjelajahi dunia sejak 5 tahun lalu. Dia tidak tahu di mana gurunya berada sekarang. Pada saat ini, meskipun Hunter berjuang untuk melepaskan diri, ia masih tidak bisa bergerak. Dia menatap Charlie dengan mata ketakutan, dan bertanya dengan gugup, "Kamu, siapa kamu?" Charlie mengangkat matanya, dan berkata dengan tenang, "Sudah kubilang, namaku Charlie Wade." Lagi pula, Charlie bertanya kepadanya sambil tersenyum, "Hunter Lang, kamu berteriak ingin membunuhku dari kemarin. Apakah kamu sudah mengeluarkan semua kekuatanmu?" Hunter Lang bahkan lebih ketakutan. Dia takut Charlie akan segera dibunuh. Dia memohon tanpa sadar, "Tuan Wade, itu karena saya tidak bisa melihat. Tolong ampuni saya. Maafkan dirimu." Charlie mengangkat kelopak matanya dan bertanya dengan dingin, "Apakah kamu mengampuni nyawa orang-orang yang kamu bunuh sebelumnya? Dan siapa yang kamu selamatkan?" Ekspresi Hunter Lang tiba-tiba membeku. Dia telah membunuh banyak orang selama bertahun-tahun. Dengan kekuatannya, setelah bertahun-tahun bekerja keras di luar negeri, dia hampir tidak pernah bertemu lawan yang bisa bersaing dengannya. Jadi setiap kali dia keluar, dia bisa menang dengan keunggulan telak. Bab 3378. Dan setiap kali dia menang, pihak yang kalah akan memohon seperti dia sekarang. Dan dia tidak pernah bersikap lembut sedikit pun. Saat ini, Feng Shui bergiliran. Akhirnya terjadilah perpisahan belas kasihan dari orang lain. Dan Charlie jelas tidak akan membiarkannya pergi. Dia memandang Hunter Lang. Sudut mulutnya tiba-tiba terangkat sedikit.
menampilkan senyum main-main dan kejam. Senyum aneh Charlie membuat hati Hunter Lang terasa seperti jatuh ke dalam gua es. Meskipun dia tidak tahu apa yang Charlie ingin lakukan, dia bisa menyadari bahwa dia akan mati. Pada saat ini, Charlie meraih tangan kanan Hunter Lang dengan kedua berjongkok, dan memutar pergelangan tangannya. Segera setelah itu, Hunter Lang merasakan kedua tangannya seperti dimasukkan ke penggiling daging yang kuat. Setelah itu, kedua lengan itu dipelintir secara paksa seperti kuota. Rasa sakit yang parah dimulai dari pergelangan tangan kedua tangan dan menyebar ke lengan. Dia bahkan bisa merasakan pergelangan tangan patah terlebih dahulu, diikuti lengan kecil, siku, dan sendi bahunya. Dan rasa sakit parah yang menembus ke dalam sumsum tulang jiwa ini belum mengerikan. Yang lebih mengerikan lagi adalah rasa sakit yang parah seperti ini membawa virus. Virus dengan cepat menyerang tubuhnya, membuat semua kekuatan internalnya hilang, keluar ke udara tipis dalam sekejap ini. Pada saat ini, ketakutan yang mendalam membuncah di hati Hunter. Jadi, dia tidak bisa menahan diri lagi. Kuku kakinya, dan tanpa sadar berlutut di tanah, sambil berteriak putus asa. "Ah, diterima, lenganku, sakit." Charlie menggunakan fakta untuk membuktikan bahwa meskipun disebut master sangat kuat, mereka sebenarnya masih takut akan rasa sakit. Hunter telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah mengalami rasa sakit karena dipelintir oleh seseorang. Ditambah dengan hilangnya energi internal di seluruh tubuh, pertahanan psikologis dan fisik runtuh dalam sekejap. Oleh karena itu, dia hanya bisa berlutut ke arah Charlie dan orang lain di tempat kejadian. Melihat pemandangan ini, terperangah bagai sambar petir. Siapa yang akan percaya bahwa seorang seniman bela diri bintang 6 yang kuat dapat dikalahkan dengan santai oleh Charlie? Yang lebih keterlaluan adalah lengan yang dipelintir oleh Charlie. Pecahan tulang yang patah menembus daging di banyak tempat, menyembur keluar dari darah lukanya. Sangat mengejutkan. Hunter sangat kesakitan sehingga dia akan pingsan beberapa kali. Dia terbangun lagi karena rasa sakit yang parah, dan harus melolong seperti babi untuk mencoba menghilangkan dampak rasa sakit yang parah. Pada saat ini, Charlie berkata dengan suara dingin, "Sia-sia kamu berlatih seni bela diri bertahun-tahun. Pada akhirnya kamu mengandalkannya dan melakukan banyak kejahatan. Hari ini, saya akan melakukan keadilan untuk langit dan menghapus semua kelemahanmu." Begitu kata-kata itu terucap, Hunter merasa bahwa 6 meridian di tubuhnya yang telah terbuka tiba-tiba diserbu oleh kekuatan yang sangat kuat. Perasaan ini, seolah-olah magma di kerak bumi akan keluar dari kawah. Kekuatannya terlalu kuat untuk ditanggung. Dalam sekejap, dia merasa ke-6 meridiannya telah hancur. Setelah bertahun-tahun berlatih dengan susah payah, dia menjadi seniman bela diri bintang 6, tetapi akhirnya musnah dalam sekejap. Meridianku. Meridianku, semuanya hilang. Semuanya hilang. Hunter mendekat pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba menangis. Semua dukungan psikologisnya benar-benar runtuh saat ini. Bab 3379. Siapa sangka ketika Charlie mematahkan lengan Hunter Lang, dia juga mematahkan semua meridiannya. Mampu dengan mudah memotong semua meridian Hunter dan menghancurkan semua kerusakannya tanpa membuat pengirim. Ini celah yang menghancurkan antara manusia dan semut. Saat ini, semua orang Istana Wanlong putus asa, dan orang-orang di sekitar Charlie tidak sabar untuk menerima. Sedangkan Cat Van, yang mengenakan kain kabung dan berbakti, seluruh tubuhnya telah roboh. Tangan serta kakinya gemetar tanpa sadar. Dia sungguh tidak menyangka keluarga Wade memiliki keberadaan yang begitu kuat. Istana Wanlong yang dia andalkan, yang dia pikir dapat menghancurkan Charlie sepenuhnya, ternyata sama sekali bukan tandingan Charlie. Dia tiba-tiba mengingat cucu dan cucu perempuan tertua juga datang untuk membantu Charlie. Jantungnya berdetak lebih kencang. Dia bergumam, mungkinkah Charlie ini master top yang diam-diam mengincarnya. Memikirkan hal ini, Cat Van merasa lebih putus asa di dalam hatinya. Pada saat ini, Charlie menatap Hunter yang benar-benar pingsan. Dia bertanya sambil tersenyum. "Apa? Mengapa kamu menyerah begitu cepat?" Harimau berjubah putih yang agung. Untuk bertahan hidup, Hunter Lang kehilangan sikapnya sebagai seorang master.
Dia dengan sukarela berlutut dan memohon dengan air mata. Tuan Wade, lenganku sama sekali tidak berguna. Semua meridian saya telah rusak. Sekarang saya orang yang tidak berguna. Saya mohon Anda memaafkan dan mengampuni hidup saya. Hunter Lang, yang pingsan sampai berlutut dan memohon belas kasihan, membuat Porter malu. Ini juga mengejutkan tentara istana Wanlong lainnya. Meskipun Hunter Lang sangat kesal, dia masih ingin hidup. Bahkan jika hanya ada harapan untuk hidup, dia tidak akan menyerah. Karena itu, dia tahu kekuatan Charlie. Jika dia ingin membunuh dirinya sendiri, itu mengulangi gerakannya. Hunter Lang meratap. Lengannya dipelintir menjadi berantakan. Dia hanya bisa menopang dirinya sendiri dengan kekuatan punggung dan cooldown-nya. Dia sambil bersujud. Dia memohon, Tuan Wade, saya salah. Saya seharusnya tidak berbicara menentang Anda, apalagi menantang Anda. Tapi aku tidak ingin mati. Aku benar-benar tidak ingin mati. Aku mohon, tolong lihat bahwa aku telah menjadi hantu seperti ini. Tolong maafkan belas kasihan dan maafkan dosa. Charlie memandang dengan dingin. Suara tiba-tiba sedikit meninggi. Dan dia bertanya dengan tajam. Kamu baru saja berani lancang di depan arwah orang tuaku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan menyelamatkan nyawa anjingmu dengan berlutut dan memohon belas kasihan? Hunter Lang menangis. Saya tahu saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Charlie menamparnya dengan keras. Dan berkata dengan suara dingin. Sekarang kamu tahu kesalahanmu. Ketika kamu memasuki rumah keluarga Wade dengan cerutu di mulutmu kemarin. Bukankah kamu sangat sombong? Bukankah kamu bilang kamu orang yang akan membunuhku? Saat dia mengatakan itu, mata Charlie membeku. Dan dia berkata dengan dingin, ngomong-ngomong, apakah kamu tidak suka merokok cerutu? Kalau begitu aku akan membuatkanmu cerutu, agar kamu bisa merokok cukup banyak. Charlie memandang Albert dan berkata, Albert, dapatkan beberapa kertas kuning di kuburan. Bawa yang banyak. Oke, Tuan Wade. Albert segera mengeluarkan beberapa bungkusan kertas kuning untuk dibakar di depan kuburan dari tumpukan besar bahan pemujaan leluhur yang disiapkan oleh keluarga Wade. Charlie mengambil bungkusan tebal, menggulungnya menjadi bentuk gulungan kertas setebal botol air mineral. Lalu langsung memasukkan salah satu titik ke mulut Hunter. Dia berkata kepada Albert, ayo, Albert, sajikan harimau berjubah putih cerutu besar yang dibuat sendiri oleh saya. Albert terkekeh. Dan segera mengeluarkan korek api dan menyalakan ujung gulungan kertas yang lain. Sambil menyalakannya, dia mencibir dan berkata, Tuan Harimau berjubah putih, Anda sangat beruntung. Bisa merokok cerutu yang dibuat oleh Tuan Wade sendiri. Saya pikir hanya Anda di seluruh dunia ini. Ketika dia mengatakan itu, dia melihat bahwa gulungan kertas tidak bisa menyala karena lebih tebal. Dia menamparkan wajah Hunter Lang, dan mengumpat, sial, kamu merokok. Jika kamu tidak merokok, aku akan bercinta denganmu. Bagaimana kamu menulisnya? Bab 3380. Mulut Hunter Lang diisi dengan gulungan kertas ini. Dia sangat malu dan marah. Tapi hanya bisa menghisapnya dengan patuh. Asap yang dihasilkan dari pembakaran kertas kuning ini tidak bisa dibandingkan dengan cerutu Kuba yang enak. Begitu mengambil isapan pertama, Hunter tersedak oleh asap tebal dan batuk tanpa henti. Air mata dan ingus keluar secara bersamaan. Charlie menyorotinya, dan berkata sambil mencibir, lihat dirimu memegang cerutu kemarin. Mengepulkan secepatnya dan berbicara omong kosong di depanku. Memikirkan kejadian yang arogan kemarin, Hunter mogok. Melihat timbulnya ketakutan, Charlie melanjutkan, jangan lupa, kamu juga membunuh seorang penjaga keluarga Wadeku dengan cerutu. Jika nyawa harus dibayar nyawa, aku akan membunuhmu hari ini. Berbicara tentang ini, Charlie berhenti sejenak, dan melanjutkan, apakah kamu tidak ingin hidup? Pertama merokok cerutu besar ini, dan kemudian saya akan mempertimbangkan apakah akan menyelamatkan nyawa anjingmu atau tidak. Tetapi jika kamu tidak berhenti merokok, maaf. Yang pertama mati hari ini bukan yang lain adalah kamu. Mendengar ini, Hunter Lang merasa putus asa. Dia ingin melakukan segala kemungkinan untuk bertahan hidup. Jadi, dia mati-matian menyedot gulungan kertas kuning tebal itu.
Seluruh tubuhnya terengah-engah asap tebal dan hampir roboh. Namun, dia tidak berani lalai. Dia harus melakukan yang terbaik untuk menghirup asap tebal ke dalam tubuhnya. Para prajurit Istana Wanlong di tempat kejadian hanya bisa berdiri diam-diam. Mereka semua tahu Hunter Lang menyukai cerutu Kuba. Tapi siapa yang mengira Hunter Lang akan berakhir seperti ini hari ini? Hunter Lang mencoba yang terbaik dan merokok mati-matian berkali-kali. Ketika dia akhirnya selesai menghabiskan gulungan kertas kuning, dia akan pingsan dan mati. Di akhir pembakaran, kertas kuning bercahaya itu langsung membakar tumpukan lecet di bibir dan sekitar mulut. Hunter yang akhirnya selamat, memandang Charlie dengan patuh, dan bertanya dengan lembut, "Kamu, Tuan. Kamu, aku sudah menghabiskan semua asapnya. Bisakah kamu mengampuni kehidupan?" Charlie mencibir dan berkata, "Tentu saja tidak. Jelas tidak mencerminkan itu jika kamu ingin bertahan hidup. Semuanya tergantung suasana hatiku." Hunter Lang benar-benar pingsan. Jadi dia menoleh, menatap Porter dengan mata air mengalir di wajahnya seperti anak kecil. Dia memohon dengan isak tangis, "Tuan, selamatkan aku. Tolong aku, Tuan." Saat ini, hati Porter juga penuh keputusasaan. Dia tidak pernah bermimpi pergi ke Gunung Winteri ini akan terjadi kejadian seperti ini. Dia melihat menyakitkan dan putus asa seperti Hunter Lang. Dia membayangkan kekuatan Charlie yang tak tertandingi. Hatinya sudah malu. Dia tahu bahwa balas dendamnya sama sekali tidak ada harapan. Jadi, dia menelan ludahnya dan berkata dengan suara hormat dan serak, "Charlie, tolong lepaskan dia. Jika kamu membiarkannya pergi, Istana Wanlong akan segera menyingkir. Dalam kehidupan ini, jangan lagi melawan keluarga Wade." Charlie sepertinya telah mendengar lelucon besar itu, dan tertawa. "Porter, apakah peninggalan nenek moyang keluarga Wade adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau?" Porter penuh gigi dan bertanya, "Lalu apa yang kamu inginkan?" Charlie mencibir dan berkata, "Menurutku, lakukan orang itu dengan cara yang sama." Porter bertanya dengan gugup, "Kamu, apa maksudmu?" Charlie melihat kedua peti mati di belakangnya, dan tersenyum. "Bukankah kamu mengancam akan menghancurkan tulang orang tuaku? Kebetulan peti mati orang tuamu ada di sini, jadi biarkan mereka merasakan ide bagusmu." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.